Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi pertemuan 10. Materinya tentang strategi kreatif mata kuliah copywriting. Oke. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan adalah perencanaan strategi. Yang terdiri dari 5W plus 1H, yaitu what, who, why, when, where, and how. Jadi, yang pertama apa produknya ya, yang kalian pasti udah tahu. Yang kedua siapa, untuk target siapa. Kenapa ada produk ini. Kemudian, kapan nih produknya akan diiklankan. Kemudian, di mana dan bagaimana. Oke, yang pertama itu harus ada penetapan target audiens dan target market. Di sini kita bisa tahu sasaran yang akan kita tuju. Target marketnya misalkan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi kita bisa tahu nih produknya akan disebar ke kalangan seperti apa. Kemudian target audiensnya itu ada misalkan balita, batita, remaja, dewasa, lansia, seperti itu. Yang kedua, itu kebijakan eksekusi, gaya, dan daya tarik iklan. Nah, daya tarik iklan itu suatu usaha ya, pendekatan dengan cara yang menarik untuk memberikan perhatian kepada konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, itu bisa melalui yang pertama bisa musik atau jingle ya, yang kedua bisa storyboard, ketiga bisa copywriting, keempat bisa endorse, kelima bisa slogan, keenam bisa logo. Nah, dengan daya tarik seperti itu kita bisa manfaatkan, pilih salah satu untuk melalui pendekatan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, perencanaan media. Misalkan saya kasih contoh, iklan produknya misalkan Pantene, ya. Jadi kalau misalkan Pantene, kira-kira target market sama audiensnya di mana nih, gitu. Misalkan belinya sampo ini bisanya di mana, di warung, supermarket, gitu ya, atau di online. Terus target audiensnya biasanya kan kalau sampo Pantene tuh untuk yang berketombe. Biasanya yang berketombe kan remaja ke dewasa ya gitu. Jadi perencanaan medianya harus jelas, apa di televisi, di radio, di sosmed gitu ya, atau yang lainnya, atau media cetak gitu ya. Keempat, perencanaan pesan kreatif. Nah, pesan kreatif ini bisa digunakan dengan membedah ide-ide yang sudah ada atau ide yang baru gitu, tergantung dengan target audiensnya. Jadi kalau misalkan target audiensnya untuk anak muda, otomatis kita menggunakan tata bahasa yang cepat dimengerti dan gaul mungkin ya. Terus gimana sih kita harus memulai dengan ide kreatif? Nah, kreatif itu tersendiri yaitu kemampuan melihat sesuatu yang biasa dengan cara yang tidak biasa, disertai dengan imajinasi dan pemikiran ilmiah. Nah, adanya imajinasi di sini, setiap orang akan berbeda. Jadi tergantung jam terbang, pengalaman, banyak melihat, mendengar, banyak mereview karya-karya yang sudah ada. Nanti di sana kalian akan menjadi banyak wawasan untuk mengeluarkan ide-ide baru. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Dalam rangka mencari atau menciptakan gagasan baru yang mampu menularkan hasil, menelurkan, mengeluarkan mungkin ya maksudnya, hasil yang berbeda dengan yang sudah ada. Nah, kalian bisa menggunakan istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Di situ kalian bisa mengeluarkan ide-ide baru. Atau mungkin ada contoh kasus, Bu, saya nggak nyontek ide
dari internet, dari siapapun saya nggak nyontek, tapi kok ada yang sama. Nah, itu artinya berarti ide kalian itu standar. Berarti orang miliki. Nah, berarti kalian harus banyak mencari ide-ide lain yang lebih berbeda dengan orang lain. Ya. Nah, disebut kreatif itu kalau seperti apa sih? Nah, satu, unik dan berbeda, mudah diingat, asli, punya efek, mengejutkan, dan sifat kebaruan. Nah, unik dan berbeda. Dengan istilah unik dan berbeda, berarti ada yang namanya pembanding. Mungkin saya sebut itu unik, tapi mungkin misalkan buat kalian biasa aja. Nah, mengukur unik, kreatif enggaknya setiap orang itu susah. Karena apa? Itu dilihat dari jam terbang. Semakin banyak kalian melihat, semakin banyak mendengar, itu maka banyak banget yang namanya istilahnya referensi di pemikiran kalian, ya. Terus mudah diingat. Nah, makanya kalian harus banyak-banyak membuat apa ya? Slogan-slogan, nanti bisa tahu kalian, oh ini mirip ini, oh mirip ini, oh mirip ini gitu, ya. Oke. Itu ya. Terus yang lebih asli, punya efek, mengejutkan, dan sifat kebaruan. Nah, kemudian teknik periklanan. Yang pertama adalah pengulangan. Nah, beriklan itu kenapa terus-terusan di televisi, di sosial media, iklannya terus-terusan seolah-olah mendoktrin pendengar atau yang melihat bahwa identitas itu supaya melekat di pemikiran konsumen gitu. Itu karena untuk membangun kesadaran identitas dan ingatan konsumen. Misalkan Yamaha semakin di depan, atau misalkan Rinso ya, berani kotor itu baik gitu. Padahal sekali dua kali juga cukup, tapi itu iklan terus aja berulang karena itu sebenarnya eh untuk pengulangan lebih supaya ingat kepada konsumen. Yang kedua, menyatakan fakta dan mengembangkan harapan konsumen atau klaim. Misalkan seperti ini. Misalkan Pantene untuk menghilangkan ketombe. Nah, itu seolah-olah memberikan harapan kepada konsumen bahwa dengan menggunakan produk seperti ini, maka ketombenya akan hilang. Nah, itu satu teknik untuk memberikan harapan kepada konsumen. Ketiga, mengaitkan produk atau perusahaan dengan orang terkenal atau jingle mendorong emosional konsumen. Misalkan jingle apa ya? Misalkan di Shopee pipi pipi. Nah, seperti itu langsung ingat oh Shopee gitu ya, atau Sprite misalkan, atau logo atau jingle-jingle apa lagi sih yang mudah diingat gitu ya sambil dinyanyiin gitu ya. Tuh. Terus yang keempat, kupon hadiah undian. Dengan pembelian mendorong daya tarik konsumen atau promosi. Jadi misalkan copywritingnya misalkan beli es krim. Nah, misalkan ditutup es krimnya atau di stick es krimnya nanti ada tulisan undian liburan ke Bali misalkan. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipergunakan cara itu. Kemudian berpikir visual. Nah, kalian harus banyak eksplorasi. Jadi misalkan menggunakan brainstorming, jadi ide-idenya bisa keluar ya. Itu kalian pasti udah jago banget brainstorming. Misalkan mawar, bunga mawar, denotasinya duri, daun, misalkan batang, konotasinya wangi, misalkan romantis, seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya misalkan untuk kreatif? Kalian harus banyak melihat, kemudian diimajinasikan, setelah itu divisualkan dengan cara menggambar.
Ya, seperti itu. Paling itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi